Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Grow Center Bekasi. Saya baru dengar suaranya sebagian nih. Boleh sambil lambaikan tangannya, Shalom Grow Center Bekasi. Haleluya. Baik, saya ingin menyambut Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan Grow Center Bekasi. Adakah yang baru pertama kali beribadah? Bolehkah? Ada di belakang sana? Iya, benar ya Kak? Ada yang baru pertama kali beribadah? Oke, baik. Kami percaya minggu depan kita pasti akan banyak kedatangan jiwa-jiwa baru. Amin.
Baik, selanjutnya apabila Bapak Ibu ada yang belum mengisi form Hello Card, boleh mengisi form Hello Card yang akan disediakan oleh Usher nanti agar Bapak Ibu bisa kami layani dengan lebih lagi. Baik, selanjutnya untuk pengumuman selanjutnya kita akan mengadakan Bible Study Bapak Ibu. Yes, Bible Study. Bible Study itu dilaksanakan secara online via Zoom hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 jam 19.30 malam dengan pembicara yaitu Pendeta Ves Montezuma. Untuk informasi dan pendaftaran, Bapak Ibu bisa scan QR Code yang tersedia di layar atau menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Mari sama-sama kita mau belajar lebih lagi mengenai Alkitab ya Bapak Ibu. Ini secara online, jadi ayo kita ikut bersama-sama. Dan kita juga akan mengadakan Encounter Night. Boleh dong kasih tepuk tangannya Encounter Night pertama buat Grow Center Bekasi. Yeay. Encounter Night akan diadakan pada hari Sabtu, dicatat tanggalnya 11 November 2023 jam 5 sore dengan pembicara yaitu Pastor Kevin Lu dari Kolektif Central Church Malaysia. Mari ajak semua rekan kerabat untuk kita boleh sama-sama menerima berkat dari Tuhan dalam Encounter Night tanggal 11 November nanti. Dan Bapak Ibu yang belum tergabung dengan Cool, kami undang untuk boleh bersama-sama bergabung di Cool. Yang rindu bisa mendaftar ke GC Info di depan. Hari ini sudah ada 12 Cool yang berjalan. Itu kategorinya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang buat keluarga, ada yang buat anak muda. Kalau mau tahu lebih lengkap lagi, mari hubungi GC Info di depan. Boleh colek kanan kirinya, coba dicek tanya, kamu udah join Cool atau belum? Yes. Dan selanjutnya untuk penyerahan anak, pelayanan baptisan air, pembuatan KKJ, silakan mendaftar ke GC Info di depan. Dan juga setiap pertanyaan mengenai pelayanan di Grow Center Bekasi, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar atau bisa mengirimkan email ke gbigc.bekasi@gmail.com. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pengumuman terakhir sebelum kita sama-sama mau memuji nama Tuhan, ibadah minggu depan masih dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu di jam 9 pagi disertai dengan Grow Youth dan jam 11 siang seperti hari ini disertai dengan Grow Children. Baik Bapak Ibu, siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, Shalom Grow Center Bekasi. Boleh kasih lihat tambahan tangan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Wow, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita kasih tos minimal 6 orang. Siap buat memuji Tuhan, 6 orang Bapak Ibu Saudara. Yang sudah 6 orang boleh sama-sama kita tepuk tangan lebih lagi. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Mari sama-sama dengan satu suara katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Oh, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku
memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku Mari dengan satu suara sama-sama katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Wow. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidup. Bolehkah sama-sama kita angkat tangan kita? Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama. Siap-siap lompat Growth Center. 1, 2, 3, go! Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Kasih tepuk tangan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Dengan yakin, na 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 na. Oh, mari lebih lagi, lebih lagi. Na na na. Na 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 na. Oh. Na 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 na. Na 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 na. Oh. Imanku berkata, Tuhanku come on, Yesus berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. 1, 2, 3, go! Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, oh, ku menang. Come on, deklarasikan lebih lagi, sama-sama katakan, ku menang, oh, ku menang, ku menang.
Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi untuk masuk ke hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
give you reverence. Soul arise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As we worship, now fill this place. Oh, mulianya hadiratmu, kami bagimu memujamu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, kami bagimu memujamu. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi Tuhan, memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan, oh, pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Come on, sembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord.
be open. All kingdoms, all nations, you are God. Now heaven be open. Our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open. All kingdoms, all nations, declare that you are God. Now heaven be open. Our God is unshaken. We worship Christ risen high above. Now heaven be open. All kingdoms, all nations, declare that you are God. Pagi ini Tuhan kami angkat kedua tangan kami. Kami minta surga terbuka ya Tuhan. Manifestasikan kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan. Manifestasikan kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan. Oh rabatakan dayaralaba syekena mataka yaralaba 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 yaralaba. Huria matakan dayaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Tuhan, Tuhan, lihat anak-anak-Mu, lihat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami haus, kami lapar sama Engkau ya Tuhan. Mari manifestasikan kuasa-Mu Tuhan. Puaskan kami Tuhan, peluk kami. Sembuhkan kami, lepaskan kami ya Tuhan. Ora mataka yaralaba yasanda yaralaba 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 yaralaba. Ikanda yaralaba yaralaba yaralaba. Makasih ya Tuhan, makasih Bapa, makasih Tuhan. Pagi ini juga Tuhan kami mau berdoa. Menopang setiap pelayanan para hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, untuk Paniko Tuhan. Untuk Paniko Bu Hermi Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatannya Tuhan. Kami menopang hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di akhir zaman ini Tuhan akan bawa hamba-Mu, Tuhan akan bawa Paniko dengan kesehatan yang terbaik untuk menjangkau dari negara, dari bangsa demi bangsa Tuhan. Lewat Pentakosta ketiga Tuhan kami percaya Tuhan, everyone Tuhan, sampai setiap orang Tuhan merasakan perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, lead pastor kami Tuhan, untuk Pastor Andy Cokro Tuhan, Pastor Lia. Kami berdoa untuk kesehatannya Bapa. Kami menopang pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kesehatan yang terbaik Tuhan untuk keluarga besarnya Tuhan. Jaga itu untuk bungkus Tuhan dengan kuat saudara-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami satu frekuensi dengan gembala kami. Kami satu frekuensi dengan gembala kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pastoral team yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Billy, Pastor Dodi, Pastor Monty, Pastor Timmy Tuhan. Kami menopang pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar para hamba-hamba-Mu Tuhan boleh bergandengan tangan dengan kesatuan hati Tuhan. Boleh berjalan bersama-sama dengan Pastor Andy. Mempersiapkan kami, jemaat-Mu untuk menjadi umat yang layak buat Tuhan. Makasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Buat gembala kami di tempat ini, di rumah ini Tuhan. Buat Pastor Julius, mari angkat tangan-Mu saudara. Mari kami melepaskan berkat Tuhan buat pastor kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Julius Tuhan. Kami menopang hamba-Mu, kami berkati kesehatannya Tuhan. Kuatkan kakinya Tuhan, kuatkan hatinya Tuhan. Kami tahu ada panggilan bangsa-bangsa Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Selamat Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan udah kirim hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Pastor Selamat boleh bagikan hari ini Tuhan, boleh tabur hari ini, bukan cuma memberkati kami, tapi mengubahkan kami, menegur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, pagi ini juga Tuhan, kami berdoa buat rumah kami yang sedang dibangun Tuhan. Mari angkat tangan saudara, mari berkati rumah kita. Warabakanda yaralaba yasanda yaralaba 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 yaralaba. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan rumah kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya jadi sesuai dengan Kairos-Mu Tuhan. Jadi sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh melihat dengan mata rohani kami. Kami melihat kebangunan rohani di tempat ini Tuhan. Kami melihat Tuhan, rumah ini bukan cuma jadi rumah ibadah biasa, tapi rumah yang mengubahkan kota Tuhan. Rumah transformasi kota Tuhan. Di dalam nama Yesus, saat ini juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami, untuk Indonesia Tuhan. Hikanda yaralaba sanda yaralaba. Kami percaya Tuhan, kedaulatan-Mu
ada atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, campur tangan-Mu ada atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu, rancangan-Mu ada atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan selamatkan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, dari setiap pulau yang ada atas bangsa ini, semuanya mengalami Tuhan, mengalami Tuhan. Tuhan lawat setiap pulau demi pulau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap presiden, wakil presiden, yang setiap jajaran dari tertinggi sampai terendah Tuhan. Pakai mereka Tuhan, pakai pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini untuk bawa perubahan atas bangsa ini. Bahkan Tuhan, kalau tahun depan boleh ada pemilu, kami percaya semua yang damai, semua yang dari Tuhan boleh terjadi atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Wow. Sepanjang ibadah, saya ngerasain begitu banyak beban saudara yang sedang saudara bawa ke rumah Tuhan. Mari boleh tutup matamu yuk. Mari doa dengan bahasa Arab sebentar ya saudara. Yang di YouTube ya doa ya. Saya tahu ada beberapa yang sakit, beberapa yang lagi ngalamin pergumulan keuangan. Ayo yuk, doa sebentar saudara. Doa di rumah Tuhan saudara. Kalau kau lagi nggak bisa doa, nggak apa-apa saudara. Ucapkan dengan mulutmu saudara. Yang lagi hambar, ayo doa sebentar ya. Dengan lembut katakan ini saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Lagi katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia selamanya. Mari yang di YouTube sama-sama yang di ruangan ini katakan. Dan kau setia, kau mulia selamanya. Ayo naik ke gunung Tuhan lebih lagi katakan kau setia. Dan kau setia, kau mulia selamanya. Kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia selamanya. Sekali lagi katakan dengan kuat kau setia. Kau setia, kau mulia selamanya. Lagi, kau setia, kau mulia selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
mata saudara. Kau yang lagi ngerasain, benar-benar lagi ngerasain beban yang kuat banget. Kau ngeblank, kering, bingung mau ngapain. Even sebelum khotbah disampaikan saudara, Tuhan bilang gini, I will touch you, kata Tuhan. I will touch you, kata Tuhan. Mari yang lagi ngalamin hati yang gak enak, yang lagi ngalami beban, mungkin anakmu lagi sakit, mungkin dirimu lagi sakit. Taruh tanganmu di dada saudara. Wow, 1 menit ini saudara. Taruh tanganmu di dada, jangan ada yang malu saudara. Wow, 1, 2, wow. Wow. Jesus healing you now. Wow. Jesus healing you now. Jesus healing you now. Wow, lagi ada yang ngerasa sendirian. Lagi ada yang kesepian. Heavy. Wow. Tuhan, aku berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di tangannya di dada Tuhan. Wow, Tuhan dahsyat. Rabba Syaba. Terima kasih. Wow. Wow. Ayo, jangan diam saudara. Ini rumah Tuhan. Kalau engkau berani taruh tanganmu di dada, saatnya berani berkata, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya. Ku jawab ya, iya. Katakan saudara. Ku jawab ya, iya. Your faith. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya. Sekali lagi dengan iman, katakan, ku jawab ya, iya. Amin. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab. Boleh buka mata saudara? Saudara, saya punya beban yang berat. Saya bawa di rumah Tuhan. Dan pakai topeng saudara. Dan waktu kita bawa di rumah Tuhan, Tuhan bilang di rumah ini, bulan ini saudara, adalah bulan jawaban doamu dijawab saudara. Bulan di mana doa saudara dijawab. Kalau doa saudara mau dijawab nih, biasa iblis bilang gini, jangan percaya. Iblis akan pegang, bahkan ditutup matanya, dibikin gak yakin. Semakin iblis lakukan itu, jawaban doamu semakin dekat dengan apa yang namanya mukjizat di hidup saudara. So, siang ini sebelum kita akan dengerin the word of God, saudara, kita keluar dari bangku kita berkata, yuk iman, doamu dijawab. Iman, doamu dijawab, percaya doamu dijawab. Mari 1 menit ini kita akan keluar dari bangku kita saudara berkata, doamu dijawab. Dari belakang ke depan, Jangan dari takut. depan ke belakang. Doamu lagi dijawab. Perkatakan berkat. Wow, doamu Yes. lagi dijawab. Mari Tuhan. beriman, doamu Percaya, dijawab Tuhan. Doamu lagi dijawab. Pasti Gak ada yang dijawab jauh, Tuhan. saudara. Yes. Yang di YouTube. Aldi doamu dijawab Tuhan. sedang Beriman, dijawab, Novi. Tuhan. Percaya. Yes. Wow. Jangan bawa bebanmu. Tuhan bilang ini, Ya. bebanmu tuh gak berat. Amin. Kasih ke aku, karena aku akan Yes. memberikan kelegaan padamu. Memberikan apa saudara? Kelegaan. Kelegaan. Amin. Wow. Yang percaya dan yang lega katakan amin. Kasih tepuk Yes. tangan buat semua yang ada di ruangan ini. God bless you. Silakan duduk saudara. Jangan masuk gereja bebannya berat, pulang gereja bebannya lebih berat lagi. Jangan saudara. Masuk gereja bebannya berat, kasih ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan kasih jawaban doa. Pulang dengan damai sejahtera. Amin. Yang percaya katakan yes. 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 Saudara yuk sebentar kita akan memberi yang terbaik. Saya percaya pemberian kita berharga banget loh saudara.
berharga banget. Karena itu pemberian saudara yang terbaik. Saudara bisa ada di QR Code, bisa dengan cash. Dan kita akan berdoa, Tuhan kami percaya event ini masa-masa yang gak mudah. Kau tetap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus berkati pemberian kami. Amin. Amin. Saudara, walaupun 2 kali ibadah, tetap ada yang lagi deg-degan, saudara. Rambutnya memang sedikit hitam, tapi memang orangnya masih muda. Woi. Namanya Pak Anton, saudara. Setelah melewati masa-masa audisi, training, hari ini main gitar, saudara. Dari For tadi, the first time. iya grogi banget. Tapi saya percaya mukanya selalu akan ada di YouTube dan dinantikan oleh Yes. orang-orang. Dari lembah naik ke atas gunung. Yuk kasih tepuk tangan yuk buat Pak Anton. Selamat melayani Pak Anton. Akhirnya ada bapak-bapak berikutnya yang main Iya. gitar. Oke. Dan sebentar kita akan dilayani ya Oleh sama seorang Pastor Selamat. hamba Tuhan. Iya. Dia gerejanya dekat banget dari Iya. Bekasi, saudara. Di Cibubur. Kota wisata. Yes, Iya. kalau misalnya kita lagi lapar, kita lagi ngerasa capek di jalan, deket-deket Cibubur, mampir saudara. Gerejanya wifi-nya terbuka 24 jam. Wow. GBI Mission Avenue ya Pastor, kota Punya wisata. anak berapa? 3. Yang di Iya. bawah 1. Nanti akan dikenalkan. Dan mari sama-sama dengan rasa bahagia kita menyambut keluarga Pastor Selamat di tempat Yes. ini. Welcome Pastor. Oke. God bless you. Bapak Ibu, Pastor Selamat ini dulu adalah wakil ketua youth saya waktu saya masih imut-imut. Sekarang juga masih imut-imut sih. Dulu juga ketua KUL karena tetanggaan, jadi FA dulu namanya masih FA. Jadi buat para ketua KUL di tempat ini dan juga leaders youth kita, ada Tommy, ada RG, ada Aca. Semangat, siapa tahu nanti yang digembalakan itu akhirnya jadi gembala. Ya, dan kita sambut Pastor Selamat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, kita berdoa. Bapak, aku bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan, kehadiran-Mu lebih dari cukup. Berbicara melalui hamba-Mu dan semua yang mendengar diberkati, ditegur dan akhirnya bertobat dan diperbarui dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya bersyukur melihat keluarga ini, gembala saudara, Pastor Yunus juga Pastor Lingling saya manggilnya. Saya ingat bagaimana Tuhan pakai saya pertama kali memperkenalkan Pastor Lingling ke gereja dan saya senang sekali ketika melihat hambanya ini jadi gembala yang luar biasa dan suatu kehormatan. Saya bersyukur kepada Tuhan ada di tempat ini dan juga boleh melihat jadi saksi hidupnya bagaimana seorang Lingling dipakai Tuhan dahsyat. Saya tahu dari masa abu-abu, masa rok biru sampai hari ini. Beri tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Tema besar gereja kita, Grow Center di tahun 2023 adalah ada satu kata tentang build, yaitu membangun. Dalam tema tahun ini itu dibagi 3. Yang pertama itu bicara tentang intimacy. Yang kedua itu berbicara tentang discipleship. Yang ketiga tentang saving the lost. Nah, intimacy ini bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Artinya kalau salib itu ke atas. Dan juga kemudian discipleship, pemuritan, itu bicara tentang ke dalam. Nah, setelah dimuridkan itu berbicara baru saving the lost, menjangkau yang belum terjangkau. Jadi Bapak Ibu Saudara ada di wadah yang tepat di gereja ini. Diajak untuk menjadi seorang penyembah yang benar, keintiman, karena nanti Tuhan datang kedua kali mencari penyembah yang benar. Dan biarlah itu kita didapati menjadi seorang penyembah yang benar. Diajar tentang keintiman ke atas, ke dalam pemuritan, setelah dimuridkan menjangkau yang belum terjangkau, amanat agung, sampai Pentakosta ketiga, sampai Tuhan Yesus berkata, selesai. Ini menurut saya tema yang sangat perfect, sangat sempurna di tahun ini. Ke atas, keintiman dengan Tuhan, ke dalam, ke keluarga inilah pemuritan diperlengkapi, setelah itu baru diutus untuk menyampaikan kabar baik. Dan di bulan Oktober ini kita berbicara tentang kejatuhan manusia. Awal mula kejatuhan manusia itu di Taman Eden. Awal mula kejatuhan manusia. Kita akan melihat videonya bagaimana sih proses manusia jatuh dalam dosa. Ini proses manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Videonya. Hei, cewek, sinilah. Iya ular, ada apa? Semua buah dalam taman ini bisa kan kalian makan? Bisa dong.
Kecuali buah yang di tengah-tengah taman ini nggak boleh. Nanti kami mati. Nggak akan mati kalian tuh. Makanlah. Nanti kalau kalian makan jadi pintar kalian. Adik Hawa, kamu ngomong sama siapa? Jangan ada nguluk natar HP di son. Disuruh aku makan buah yang Tuhan larang ini. Wah, kebetulan kali nih. Kita makan ular ini aja lah ya. Kita jadikan tambul. Masih ada sambal semalam kan, Sian? Masih, Cian. Maksud apa maksud? Kau pikir takut aku? Cobalah makan aku. Kau duluan yang kumakan bertahu kau. Bah, ditantangnya ini orang Batak. Belum tahu kau ya? Semua yang berkaki kami makan kecuali meja. Semua yang merayap kami makan kecuali pipa. Semua yang terbang kami makan kecuali pesawat. Biar tahu kau. Mak, sadis sekali kalian bah. Huta soit aku nilai. Marlainya kita ini nilai. Lay-lay matamu. Jadi tambul kau lihatlah ya. Ini versi yang salah ya. Kalau versi yang benar nggak seperti ini. Ada yang suka jok, kalau seandainya Adam itu orang Batak atau orang Chinese atau Manado, mungkin ularnya yang akan dimakan. Boro-boro menggoda malah dimasak dijadikan tambul tadi. Saya walaupun orang Jawa tapi suka makan daging RW, B2 juga, daging ular saya juga pemakan segala. Nah, kita lihat Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu jatuh karena dosa. Tadi prosesnya, ini proses yang salah. Kalau yang benar kan nggak seperti ini tadi. Nah, kalau Bapak Ibu senang judul khotbah, hari ini saya kasih judul khotbah tentang, hari ini adalah tentang meleset. Meleset itu terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu harmatia. Jadi dosa itu definisinya ada beberapa, di kampus kebetulan saya wakil rektor STT juga, ada 5, tapi yang saya akan bahas satu saja, tentang harmatia, yaitu meleset, artinya tidak sesuai sasaran. Jadi ketika dosa itu tidak sesuai sasaran, itu disebut dosa harmatia. Kemudian apa sih Pak akibat dari dosa? Sampai hari ini kita masih terdampak dari akibat dosa. Yang pertama, akibat dari dosa, kita putus hubungan dengan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa diciptakan sempurna, Kejadian berkata, kita menciptakan serupa dan segambar kata Allah. Yang merupakan serupa segambar itu karena ada roh Allah dalam diri kita. Tapi apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, roh Tuhan tidak lagi ada di Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa itu mati. Karena apa? Karena tidak sempurna. Sementara Tuhan melihat Adam dan Hawa itu serupa segambar karena rohnya. Begitu rohnya tidak ada dalam Adam dan Hawa, akhirnya dia jatuh dalam dosa dan tidak serupa, tidak segambar dengan Allah. Tapi ketika Pentakosta pertama di Kisah Rasul, manusia menerima Roh Kudus kembali. Disitulah kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Jadi akibat dari dosa itu putus hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, akibat dari dosa adalah masuk neraka. Kita semua ini harusnya masuk neraka. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita menjadi masuk surga karena anugerah oleh Tuhan. Saya ini suka keliling-keliling ke desa, saya suka nginjil. Saya kalau nginjil hanya menyampaikan gini, kalau percaya Tuhan Yesus masuk surga, tidak percaya masuk neraka. Kok enak banget Pak, masuk surga dosanya siapa? Dosa saya diampuni di kayu salib. Kok enak banget ya dikasih tahu yang enak malah nggak mau. Saya aja yang begini-begini belum tentu masuk surga. Sampaikan aja kabar baik ini. Kalau mereka sungguh-sungguh pengen percaya lebih lagi baru dimuridkan. Tapi kalau cuma berdebat, cuma kepo, ya sudah biarin aja. Tugas kita itu bukan membawa mereka menjadi orang Kristen, tapi hanya menyampaikan kabar baik. Yesus Tuhan dan Juru Selamat, percaya masuk surga. Tidak percaya, tidak masalah. Kalau ternyata dia tidak percaya, itu sudah bukan bagian kita lagi. Hanya nyampaikan kabar baik. Saya di gereja itu, di depan gereja ada kanopi, kami pakai 3 ruko dan suka ada beberapa ojol dan kami suka sharing aja. Saya cerita, Pak kita kasih WP tadi ngobrol sambil kita kasih kopi, kadang kasih aqua. Terus tukang kopi suka nongkrong, saya bilang Pak kalau air panas habis masak di gereja, seneng. Akhirnya ngobrol, kita cuma ngobrol tentang ya Pak kalau mati masuk mana, udah selesai. Tugas saya kalau mati saya masuk surga, selesai. Dia penasaran kan, kalau bertanya sungguh-sungguh ya di lain, tapi belum ada sih mereka yang percaya, jadi itu percaya kepada Tuhan Yesus belum ada. Tapi nggak masalah, yang penting saya sampaikan kabar baik. Kalau ternyata dia tidak percaya, bukan bagian kita lagi. Sampaikan aja. Tapi oleh anugerah Tuhan, Yohanes 3:16 ini ayat yang paling favorit. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya kita semua akan masuk surga.
karena anugerah oleh Tuhan. Itu akibat dosa. Akibat dosa yang ketiga, yaitu manusia itu mencari kekuatan di luar dirinya. Makanya muncul animisme, dinamisme, dan juga mencari-cari dengan agama-agama baru. Orang-orang zaman dulu tuh animisme, percaya kepada roh-roh, kemudian dinamisme, percaya pada benda-benda. Dan juga mencari agama-agama. Saya mau kasih tahu di tempat ini, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya punya latar belakang yang bukan orang percaya. Orang tua saya itu bukan orang yang percaya. Nama saya Selamat Prihatin. Saya pernah bertanya, Bu, kenapa sih kok nama saya Selamat Prihatin? Ternyata saya lahir dalam kondisi memprihatinkan, kata ibu saya. Ada suatu latar belakangnya sih. Tapi artinya gini, saya bukan orang percaya. Tapi puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk jadi orang percaya. Saya jarang saksikan pengalaman rohani saya. Karena kalau orang percaya Tuhan Yesus biasanya karena pewahyuan, karena nubuatan, karena didoakan. Kalau saya alasannya karena rohani. Jadi saya malu cerita kenapa saya menjadi orang percaya. Tapi satu hal gini, alasan saya salah, pilihan saya benar, tapi sekarang jadi gembala. Itu karena anugerah Tuhan. Seperti orang kalau ujian ABCD, orang masuk UMPTN, saya ingat, ada orang yang kurang pinter sekolah. UMPTN lolos. Gara-gara apa? Dia jawab, ternyata bener gitu loh. Jawabannya bener, alasannya salah. Kenapa pilih D? Ya D karena kayaknya jawabannya panjang. Padahal sebenarnya bukan itu, tapi dia bener. Akhirnya lolos. Seperti saya, agama saya milih agama waktu itu milih Tuhan. Alasan saya salah. Tapi pilihan saya benar. Tapi puji Tuhan hari ini bisa jadi gembala dan bisa mengembalakan banyak orang. Dan itu bagi saya suatu anugerah. Sekalipun salah pilihannya. Karena waktu saya kecil, saya juga belum jelas punya sesuatu agama apa. Karena dua-duanya saya ikut. Nah, kenapa saya ikut akhirnya sekolah minggu? Karena saya pengen tujuannya salah. Pengen dapat roti, permen, zaman sekarang goodie bag. Gak apa-apa motivasi saya salah, tapi ternyata jadi benar. Akhirnya ketika SMP suruh milih A atau B, ya puji Tuhan saya milih yang benar, sekalipun alasan saya salah. Dan sampai hari ini, makanya gereja yang saya gembalakan, semua murid sekolah minggu pasti dapat snack, goodie bag pasti. Pokoknya semua dapat snack, goodie bag. Sekalipun mereka mungkin motivasinya sekolah minggu supaya dapat goodie bag, gak apa-apa. Saya salah satu buktinya, motivasi saya salah sekolah minggu. Tapi puji Tuhan bisa memuridkan banyak orang. Itu karena anugerah. Dan nanti di surga passwordnya itu bukan agama. Malaikat, saya Kristen. Bukan. Adakah iman dalam hidupmu? Jadi kalau ada yang teolog berpendapat yang menjaga pintu surga itu namanya Rasul Petrus. Nah nanti ditanya passwordnya. Nah saya percaya passwordnya bukan KTP. Bukan. Tapi passwordnya adalah iman. Oh ini keren banget. Ini sebelum saya lanjut, saya tentang pintu surga saya jadi ingat gini. Ada sebuah cerita dalam antrian di pintu surga, dipanggil satu persatu. Si A, si B, kemudian dipanggil. Sebut saja namanya Acong, ini sebut saja ya, Acong. Oh dia masuk surga. Begitu dibuka pintu surga, Acong ini ternyata disambut dengan meriah. Tepuk tangan yang luar biasa, digelar karpet merah. Nah Acong ini luar biasa disambut. Nah, kemudian di belakang Acong itu ada gembalanya Acong. Begitu seneng, jemaatku aja disambut luar biasa. Artinya saya juga luar biasa nanti. Dipanggil lah, gembala Acong contohnya, panggil. Ditepuh seneng banget, dibuka pintu surga. Ternyata sambutannya gak meriah, sepi, gak ada karpet merah. Dan juga gak ada seremonial yang luar biasa. Di surga mau protes kan malu. Akhirnya dia pelan-pelan deketin Rasul Petrus. Pak Rasul, boleh gak saya bertanya? Oh kenapa Pak Pendeta? Itu Acong kenapa kok disambutnya luar biasa ya? Kok saya enggak? Itu kan Acong jemaatku, aku gembala. Oh gini, dicek di data kehidupan, database di surga kan enggak pernah salah. Ini ilustrasi ya, bukan kisah nyata ya, jadi boleh saya dramatisir ya. Kalau kesaksian harus nyata, tapi ini ilustrasi saja, dicek. Oh ternyata Acong itu ketika sedang melakukan tugas, banyak orang jadi berdoa. Sementara kalau kamu ketika melakukan tugas malah gak berdoa. Dia protes lagi. Pak Pendeta, Acong itu kan sopir angkot Bekasi Cibitung. Ini contoh ya. Sopir Bekasi angkot Cibitung. Saya gembala tiap hari nyuruh doa. Saya doa fajar, saya doa malam, doa apapun kita bahkan jemaat suruh doa puasa. Kalau mengenai doa, saya lebih hebat dong. Kemudian dicek. Kamu tugasnya
sebagai pendeta ya. Kalau Acong sopir tugasnya apa? Sebagai sopir. Nah, ketika Acong lagi sopir, lagi nyopir, banyak orang bertobat karena jadi berdoa. Karena ngebutnya ugal-ugalan nih. Jadi ketika Acong nyetir, banyak orang berdoa. Loh, kalau berdoa saya tiap hari nyuruh berdoa, bahkan khotbah nyuruh berdoa. Kalau kamu pendeta, tugasnya apa? Khotbah, Pak. Dicek dulu. Oh, justru ketika kamu sedang melakukan tugas, ketika kamu berkhotbah, banyak orang tidak berdoa. Loh, kenapa? Malah pada tidur. Wah, jadi ketika pendeta khotbah malah pada tidur. Kalau Acong lagi bertugas, jemaat atau tukang yang penumpang malah berdoa karena ngebut. Nah, saya mohon dengan hormat, bantu saya nanti di surga dengan meriah, pas saya khotbah jangan tidur, itu maksudnya. Jadi tolong yang tidur dicolek ya, saya nggak mau di surga disambut dengan sepi. Saya mau di surga itu disambut dengan meriah. Kalau sampai ada yang tertidur, waduh nanti dicatat, ini pendeta selamat ketika khotbah lagi tidur, mengurangi sorak-sorai saya di surga. Jadi saya mau dengan hormat, pas saya khotbah jangan sampai ada yang tidur ya, apalagi sambil main HP, nanti beda, saya kena sedikit teguran di surga. Kemudian next berikutnya, apa sih penyebab dari dosa? Penyebab dosa yang pertama itu adalah permasalahan kehidupan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, sehingga banyak orang akhirnya berdosa. Kemudian penyebab dosa yang kedua itu bicara tentang kenyamanan hidup. Contoh dalam Alkitab, ketika orang terjebak zona nyaman, itu banyak malah yang berdosa. Contohnya tentang Daud. 2 Samuel 11, pada musim raja-raja berperang, Daud tidak berperang, Daud malah berjalan-jalan di atas soto rumah. Seandainya Daud berperang, dia tidak ada waktu untuk berjalan soto rumah dan tidak akan kesempatan untuk melihat Batseba mandi. Daud ketika waktu itu musim perang, dia nyuruh Yoab, panglimanya, Yoab, kamu hadapi musuh, siap. Dan semua musuh yang Daud hadapi, itu hampir semuanya Daud menang. Kenapa? Karena Daud seorang raja yang diberkati, seorang raja yang ditakuti. Dan ketika satu kali, musuhnya enteng ini, Yoab aja menang lah. Dia mulai nyaman. Kayaknya nggak perlu saya turun deh. Ini lawannya kecil lah. Yoab, kamu perang aja. Aku tidak usah mimpin. Aku percayakan ke kamu. Dan aku duduk aja. Akhirnya dia sore-sore jalan-jalan sore di suatu rumah dan dia jatuh karena terjebak zona nyaman. Yang kedua, Salomo. Salomo itu juga raja yang menurut saya terjebak zona nyaman. Raja Salomo itu raja yang unik. Raja-raja lain untuk menaklukkan musuh, dia invasi. Dia perang, kemudian kamu di bawah saya. Kamu setor upeti pada saya, itu raja lain. Salomo enggak. Cukup Salomo duduk diam, raja-raja sekitar datang. Tuanku raja, ini upeti. Tuanku raja, ini upeti. Tanpa mengalahkan, tanpa perang. Salomo banyak menaklukkan raja-raja sekitarnya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Salomo. Tapi justru ketika Tuhan menyertai Salomo seperti itu dan terjebak zona nyaman di akhir tuanya, Salomo jatuh dalam persundalan. Waktu muda, Salomo menulis kitab namanya Kidung Agung. Oh, itu tentang menggebu-gebu tentang Tuhan, luar biasa. Di masa dewasa mudanya, di masa keluarga muda ya sudah setengah tua, itu menulis kitab Amsal tentang kebijaksanaan. Di masa tua, di masa akhir hidupnya, Salomo menulis kitab pengkhotbah dan dia berkata, semuanya sia-sia. Yang wanita 1000 tadi sia-sia, yang kerajaan luas itu sia-sia. Tinggal tunjuk oke sajalah, tinggal tunjuk semua raja gemetar. Dia bilang semuanya sia-sia seperti menjaring angin. Tapi di masa tuanya, dia bersundal dengan Allah lain, dia bersundal dengan Allah lain. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Kasihan Salomo di masa tuanya. Juga Imam Eli. Imam Eli terjebak zona nyaman. Anak-anaknya tidak hidup dalam kebenaran dan dia akhirnya mati. Karena kegemukan dan lahirnya patah. Saya bawa anak saya sulung. Saya ini selain gembala, saya juga founder dari Rumah Generasi, Ministry Pelayanan Anak Muda. Punya slogan nih, dimulai dari rumah di belakang. Saya pelayan itu dimulai dari rumah. Makanya anak saya sebagai ini seorang pemain drum di gereja, juga dia bisa sound system, multimedia, yang penting jalan. Beresin kursi, ngerapiin kursi, karena saya gini, saya ngomong sama Ali, namanya Ariel, panggilannya ada yang Mali, ada yang Ariel. Ariel, kalau kamu tidak bisa papa didik, bagaimana papa bisa mendidik jemaat pengajar? Puji Tuhan dia mengerti. Karena
saya punya prinsip dimulai dari rumah. Saya mulai dari keluarga saya dulu. Kalau keluarga saya berantakan, nanti jemaat lihat, ya anak gembala. Karena banyak anak gembala yang kadang-kala nggak jadi berkat. Tapi di tempat ini jadi berkat, saya percaya. Saya kenal kedua anaknya. Makanya anak saya ajar multimedia, sound system, musik, kemudian nyusun kursi, nyalain AC, kalau doa semua nyusun karpet, bawa bantal kalau doa. Jadi semua dia layani, saya ajar. Tapi awalnya nangis, awalnya terpaksa. Tapi puji Tuhan saya kasih tahu, Maleki Ariel, kalau kamu gagal, Papa juga gagal. Tapi kalau kamu berhasil, Papa juga berhasil. Makanya saya didik anak saya supaya dia hidup dalam kebenaran. Jadi Imam Eli itu jatuh, juga Ayub awal-awal juga jatuh karena anak kan. Imam Eli juga karena zona nyaman. Termasuk yang terakhir Yudas yang kasih contoh. Yudas itu terjebak dalam zona nyaman juga. Dia itu bendaranya Tuhan Yesus loh. Jadi Tuhan Yesus itu waktu itu viral, nyembuhin orang. Kira-kira ada yang ngasih duit enggak? Menurut penafsiran saya mungkin ada. Yesus, aku pengen memberikan persembahan dong. Yang terima siapa? Yudas. Yudas kan bendahara. Yud, terima Yud. Contohnya nih. Tuhan Yesus kan enggak, itu tim aja. Yudas yang terima. Oh ya terima, kantongin. Terus nyembuhin orang sakit, ngadakan mujizat. Tuhan, aku pengen berikan persembahan. Kasih ke tim. Yudas terima. Nah Yudas itu akhirnya terjebak zona nyaman. Sampai suatu kali dia negur wanita yang memberikan minyak kepada Tuhan Yesus ngurapi itu loh. Kan kasih aja orang miskin, dijual 300 dinar. Yesus tahu, oh kamu kan pengen zona nyaman, kamu pengen pegang uang. Karena menurut penafsiran secara teologi itu Yudas sudah korupsi itu dari dulu, kecil. Jadi terjebak zona nyaman. Dia jual 30 keping perak. Ini seandainya, saya suka seorang yang membaca Alkitab, tapi suka berimajinasi kalau pada zaman itu gimana. Seandainya ya, Yudas itu bertobat, saya percaya Tuhan Yesus akan datang gini. Yudas, anakku, ini aku yang kau jual dengan 30 keping perak. Aku mengasihi engkau Yudas, aku mengasihi engkau. Dan Yudas jadi rasul yang luar biasa. Rasul Petrus saja, ini kalau bicara urut-urutan dosa ya, lebih berat Petrus apa Yudas? Ini sama-sama dosa ya, ini di luar konteks teologi. Beratan Petrus loh. Yudas kan tanda kutip cuma dosa keuangan. Petrus itu dosa tertinggi loh. Menyangkal 3 kali pula. Tapi Petrus bertobat dan diampuni. Yudas cuma menyesal. Dan uangnya dikembalikan loh, itu uangnya dikembalikan lagi, bukan dia makan. Setelah dia terima, dia nyesel, dia kembalikan uangnya dan dia bunuh diri sebagai bentuk penyesalan. Kalau waktu itu Yudas ketemu saya bilang, bro, gak apa-apa bro, minta ampun aja, Tuhan Yesus mengasihi. Gak bisa aku malu, gak apa-apa, ayo minta ampun. Ketika dia minta ampun, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya percaya Tuhan Yesus gini, aku mengampuni engkau anakku, aku memulihkan keadaan, dosamu diampuni. Saya percaya kalau Yudas datang seperti itu. Ini seandainya ya, karena di Alkitab gak terjadi. Di Alkitab Yudas, dia bunuh diri. Penyebab dosa yang ketiga, itu bicara masalah hati. Yang kecewa, sakit hati, baper. Saya itu melayani dari tahun 92, semua pelayanan sudah saya pernah lakukan. Dari asisten guru sekolah minggu, pemusik, saya dulu pemain drum di zaman GBI Betani yang sekitaran Horizon, Bekasi Plaza, Lipo Cikarang, itu saya pertama, Kerawang, pokoknya yang namanya Betani saya pemain drum pasti yang diutus pertama. Masuk dulu GBI Betani Cilengsi karena saya siap sedia, pokoknya siap perintah dikirim kemana siap. Saya semua udah melayani dari tahun 92 lulus SMA. Dan sekarang ini saya banyak ketemu teman-teman yang akhirnya sudah apatis dengan gereja. Karena terluka, kecewa. Akhirnya saya ngobrol gini, bro, kalau mengenai kecewa, mengenai sakit hati, saya juga sering, kan dalam dunia pelayanan ketemunya orang rohani semua. Kalau saya sama orang-orang itu kecewa dan saya seperti kamu, saya mungkin bukan hanya pindah gereja, pindah agama mungkin. Udah bilang, munafik. Tapi kalau ada orang berkata, aku tidak pernah kecewa, bohong juga. Karena kita kan hatinya buatan, bukan robot. Boleh kecewa, tersinggung, tapi kita kuasai hati kita. Kuasai hati kita mengelola sehingga kita bisa menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang-orang yang dulu aktif pelayanan bareng-bareng saya tahun 92 sampai 2000. Saya pensiun pelayanan musik tahun 2003. Nah, akhirnya sekarang menggembalakan
baru 14 tahun di GBI Kota Wisata. Sekarang keluarga di Growth Center juga Sister Church. Dan ketika pelayanan ketemu orang-orang rohani itu, kecewa, tersinggung, gak dihargain, oh sering. Tapi apakah saya langsung menguasai kekecewaan saya? Tetap saya kecewa, tetap saya tersinggung, tapi saya kuasai Tuhan. Aku mengambil keputusan untuk terus maju. Karena pilihan tangan kita, mau sakit hati, mau enggak itu di hati kita. Saya memutuskan, kalau saya sakit hati, kecewa, berkepanjangan, saya enggak ada di tempat ini. Mungkin saya ada di luar gereja sana. Dan banyak teman saya memilih yang di luar gereja, akhirnya pengamat-ngamati. Jadi gereja salah dikit diserang, ini dikit, karena sudah apatis. Tetap sih dia enggak meninggalkan kekristenan, tapi udah jarang ke gereja. Saya ngomong, bro, kamu cuman begitu. Kalau saya ngikutin kayak kamu, saya mungkin udah pindah server, saya bilang. Kenapa? Saya lebih punya banyak alasan untuk sakit hati, kecewa. Saya tanya, kamu kecewanya dengan siapa, kenapa? Saya akan kasih tahu kecewanya saya gimana. Saya berani ngomong, saya lebih banyak punya alasan kecewa dengan orang-orang rohani. Akhirnya dia gini, saya gini, aduh kalau dihitung-hitungan itu levelnya 4 bro, saya ini udah level 8 ini mungkin kalau ini. Saya bilang, kalau saya masih kuat, kecuali saya udah pindah agama, terserah kamu udah mau apa, terserah, saya bilang. Akhirnya mulai masuk. Gak ada manusia yang sempurna, termasuk gereja, termasuk pendeta. Makanya kalau ketemu itu justru kalau ketemu bagaimana ketika pemimpin atau orang-orang rohani, kita tahu belangnya. Tutup mulut, doakan, perlengkapi. Seperti anaknya Nuh kan, Sem, Ham, Yafet. Nuh jatuh dalam mabuk dan telanjang. Sem, dia menutupi jalannya mundur, menutupi dan tidak melihat aurat dari Nuh. Dan Sem yang diberkati sampai hari ini. Kemudian Ham itu melihat dan cerita. Ini Ham itu melihat cerita bukan hoak loh, dia cerita langsung loh, bener. Dan yang diceritakan Ham itu tidak salah. Tapi tetap dikutuk loh, ditegur lah, tetap ditegur Tuhan dan ada sanksi sampai hari ini. Keturunan Ham gimana? Menjadi budak. Tapi Sem, dia menutupi kekurangan pemimpinnya, bapaknya, dengan tanpa melihat. Bayangin, Ham itu menceritakan sesuatu yang benar aja, dapat sanksi. Bagaimana kalau dia menceritakan yang salah itu loh, bisa nangkep? Karena tidak semua yang benar harus kita ceritakan, kadang-kadang dikip di kita. Doakan, supaya tidak jatuh lagi. Itu yang keren, dan biarlah itu yang disebut upahmu besar di surga. Ketika ada hamba Tuhan yang jatuh, kemudian dia bangkit lagi. Yang dapat tepuk tangan hamba Tuhan itu, engkau gak mungkin dapat tepuk tangan karena gak kenal. Tapi Tuhan tahu, oh ini bangkit karena engkau berdoa. Oh ini bangkit karena engkau berdoa. Oh ini bangkit karena engkau berdoa. Dan Tuhan pulihkan keadaanmu dan Tuhan berikan engkau upah yang besar. Ini yang dinamakan upahmu besar di surga. Engkau berbuat sesuatu, tidak mendapatkan pujian, tapi Tuhan tidak tidur. Gusti, boten sare kata orang Jawa. Terus lakukan yang mungkin orang lain gak mau lakukan. Dan untuk kebaikan terus lakukan. Jaga hatimu. Ini hati ini penting banget. Iri hati, sakit hati, baper, oh ini mengerikan. Dosa nggak kelihatan. Dosa di surga pertama kali Lucifer itu kan karena sebenarnya iri hati dia. Iri hati kenapa? Kok yang disembah Tuhan, yang melakukan semuanya itu Lucifer. Ada bapak teologi ahli tafsir mengatakan Lucifer itu berjalan aja mengeluarkan musik yang indah. Dia berjalan aja mengeluarkan harmoni musik yang luar biasa, itu Lucifer. Lucifer itu melakukan semuanya, tapi yang dapat pujian Bapa. Dia iri hati, akhirnya dia pengen disembah. Makanya setan itu kan pengen disembah kan. Dia pengen nyamain Tuhan, aku pengen sama menjadi Tuhan. Kemudian dosa Adam setelah punya anak, Adam nama anaknya siapa? Kain dan Habil. Itu juga iri hati. Habil diterima, Kain iri. Kenapa Habil diterima, aku enggak? Iri hati dan akhirnya dibunuhlah Habil. Jadi hati-hati tentang jaga hati. Iri hati, kecewa, sakit. Saya mau kasih tahu, mengenai iri hati, mengenai kecewa, mengenai baper, sakit hati, dikhianati, diomongin, ditinggalkan, difitnah. Sudah pernah rasakan dan itu tahu rasanya sakit. Saya pernah sampai tidak berani perjamuan kudus. Bisa cerita karena bukan di jemaat ya, nggak apa-apa ya. Saya itu pernah mengadakan pelayanan misi keluar kota, sengaja waktu zaman perjamuan kudus, supaya saya tidak perjamuan kudus. Saya kontak pendeta teman saya, Pak, tolong perjamuan kudus, supaya dipimpin. Loh, kamu kemana bro? Gembala kok. Saya pelayanan keluar kota.
Karena saya tahu hati saya belum beres. Saya pelayanan misi keluar kota, ke desa-desa. Tapi saya menghindari perjamuan kudus. Sampai gak berani loh seperti itu. Tapi ini udah lama. Tapi sekarang udah bisa menguasai hati. Kan namanya manusia berproses kan. Hati kan buatan, bukan dari robot. Kalau robot disetel. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana kalau kita setelah jatuh dalam dosa? Yang pertama, bertobat. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Minta ampun, tidak mengulangi lagi. Dan datang pada Bapa. Mazmur 51, saya bacakan Mazmur 51 itu Daud berkata gini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Mazmur 51 ayat 10 sampai 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini ada sebuah lagu, sebenarnya lagu lama banget. Jadikan hatiku tahir. Itu lagu yang sudah lama sekali. Mazmur 51 itu muncul ketika Daud jatuh dalam dosa dengan Betseba, ditegur Nabi Nathan. Dan dia datang bertobat minta ampun dan tidak mengulangi lagi. Daud itu dosanya lebih besar dari kita. Ada di sini yang pernah merebut istri orang dan membunuh suaminya ada? Kalau ada kita doakan. Tapi kalau mungkin merebut pacar ada kali ya. Nah selama janur belum melengkung oke lah. Tapi kalau udah sah pemberkatan ya jangan direbut. Tapi paling top merebut pacar orang. Tapi kan gak bunuh. Daud bunuh dan merebut istrinya. Tapi Tuhan mengasihi Daud. Kenapa? Karena Daud sungguh-sungguh bertobat minta ampun. Daud bertobat minta ampun dan dia datang kepada Bapa dan tidak mengulangi lagi. Semerah apapun dosamu, Tuhan sanggup putihkan seputih salju. Jadi apapun keadaanmu, ayo datang pada Bapa. Tuhan akan menerima engkau apa adanya tanpa sadar dan akan dipulihkan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian dalam Alkitab, dalam Lukas 15 tentang anak sulung bungsu. Semua pasti pernah dengar. Anak bungsu ini pergi dan dia menghabiskan foya-foya. Ini pastor minta izin waktu dikit ya. Kalau siang kalau tadi pagi memang buru-buru, tapi siang boleh dong tertunda makan siang dikit ya. Tapi tolong jangan alasan kalau gitu saya tidur karena lapar, jangan. Nanti di surga saya nggak disambut dengan sukacita. Nah ini ceritanya gini, anak bungsu semua udah tahu pergi. Tiba-tiba di dalam Lukas 15, anak bungsu ayat 18 sampai 20, anak bungsu bertobat. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi anak bungsu ini akhirnya bertobat. Dan ketika anak bungsu ini bertobat, dia akhirnya kembali ke rumah bapaknya. Ini contohnya gini, boleh Ariel maju? Nah ini saya menunggu sebagai bapak, ini anak bungsu, anggap aja contoh anak bungsu tadi. Dia lari, akhirnya saya jemput lari. Saya peluk dia, ini anak kandung boleh peluk ya, kalau nggak anak kandung kadang-kala aneh. Jadi saya peluk. Artinya apa? Ini artinya ada pengampunan, ada penerimaan. Orang Israel, kalau saya contohnya nih, anak saya datang, anak bungsu tadi, saya duduk diam aja. Anak saya bisa mati dirajam oleh tetangga-tetangga. Itu tradisi Israel. Orang yang minta warisan bapaknya masih hidup dan foya-foya datang, itu sudah bukan anak lagi. Dan kalaupun mati, itu udah nggak ada hukuman, selesai. Karena memang begitu hukumnya. Tapi ketika saya peluk dia saya lari, itu artinya gini, stop! Aku mengampuni, engkau gak berhak lagi mukul. Mungkin ada yang udah bawa batu mau ngerajam lagi, berdiri, tiba-tiba mundur teratur, batunya dibuang, dia mundur. Ada lagi orang mau gebukin, udah gak jadi, karena ada pengampunan. Nah, kemudian saya ajak masuk. Nah, setelah saya masuk, saya kasih apa? Saya kasih kasut. Anggap aja dia gak pakai kasut, saya kasih kasut. Apa artinya? Kasut itu adalah hak sebagai anak. Dia sudah bukan anak saya lagi, tapi ketika saya datang saya kasih kasut, itu hak sebagai anak. Artinya apa? Dia punya hak waris kembali. Jadi nanti dia punya hak waris lagi, itu fungsinya. Contohnya ketika ada seorang pengusaha kemudian meninggal, anaknya satu, anaknya masih kecil. Harta warisnya itu diberikan pada anaknya kan. Kemudian suatu kali pembantunya protes ke pengadilan. Pak, kok nggak adil? Anak itu aku yang ngerawat dari kecil, yang saya kasih makan aku. Kalau nggak saya kasih makan dia mati. Bahkan rumahnya saya yang ngerapiin. Dia bangun tidur saya ngerapiin semuanya. Kok aku nggak dapat warisan Pak Hakim?
Gak adil, yang dapat warisan malah anaknya itu yang masih kecil belum tahu apa-apa. Kira-kira hakim mengabulkan gak permintaan asisten rumah tangga tadi? Enggak. Karena dia tidak punya hak, karena dia budak. Nah artinya ketika anak saya kasih kasut, dia bukan budak lagi. Dia sudah diterima apa adanya sebagai anakku kembali. Kemudian gak cukup itu, saya kasih dia pakai jubah. Dia udah pakai jubah lagi. Artinya apa? Jubah itu bicara kehormatan. Jadi kalau dia kehormatannya dipulihkan. Kalau dia jalan, orang Israel itu gini, kalau pakai jubah dia orang terhormat. Kalau ada orang yang budak ngelihat anak ini, dia gak berani ngelihat matanya. Karena dia hanya ngelihat tangannya. Tapi kalau gak kasih jubah, dia jalan bujangnya atau budak ngomong gini, "Hey bro, bisa begini, gak menghormati." Udah bisa ngeledek karena gak dapat penghormatan. Tapi ketika dapat jubah itu dapat penghormatan. Kehormatan anak itu dipulihkan, status sosialnya dipulihkan. Yang terakhir saya kasih cincin. Artinya apa? Itu cincin otoritas. Jadi anak ini sudah punya hak otoritas. Apa dampaknya kalau saya nggak kasih cincin? Dia saya sebagai anak saya kasih kehormatan. Kalau dia nggak punya cincin, kemudian dia main sama teman-temannya, main ke rumah, dia pengen motong domba. Anak bungsu ini nyuruh bujang, tolong potong dombanya dong. Bujang punya hak menolak. Kenapa? Karena tidak punya cincin otoritas. Mungkin bujang ngomong ke abang sulungnya, "Abang sulung, itu bungsumu mau minta dipotongin domba buat teman-temannya, boleh nggak?" "Jangan." Nggak dipotongin. Tapi kalau abangnya bilang, "Ya boleh, kasihinlah adikku, kasih." Bisa nangkep? Hari ini mungkin otoritasmu sudah mulai hilang. Engkau bicara ngusir setan, bukan setan yang pergi, tapi engkau yang pergi mungkin. Otoritasmu nggak udah hilang. Saya berdoa hari ini, kehormatanmu Tuhan pulihkan. Hakmu sebagai anak Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan pulihkan otoritasmu. Engkau berbicara dan itu terjadi. Kan Tuhan Yesus Bapa di surga menciptakan alam semesta dengan perkataannya. Dan saya berdoa, perkataanmu powerful. Perkataanmu punya otoritas, diberi kuasa. Saya gak ngerti keadaan dari Bapak Ibu semua saudara tempat ini. Yang pasti gini, ayo datang pada Bapa. Apapun keadaanmu, dia akan terima engkau apa adanya tanpa syarat. Dia akan memeluk engkau dan memberikan engkau kasut, berikan engkau jubah kehormatan, bahkan berikan engkau cincin otoritas. Dan yang paling utama, dia berikan pengampunan. Sehingga engkau harusnya masuk neraka dihukum, tapi engkau masuk surga dan mendapatkan anugerah. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Rancanganmu Tuhan, yuk sekali lagi, yuk boleh bangkit berdiri yuk. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan Tuhan, Kau beri semua yang ada padamu, semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku Tuhan. Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari datang pada Bapa. Ada orang yang kau merasa kehormatanmu sudah hilang. Hari ini Tuhan berkata, Tuhan akan pulihkan kehormatan.
ada yang hari ini mungkin lagi mengalami suatu proses dalam hidupnya. Mari datang pada Bapa. Kadang-kala Tuhan izinkan kita terpaksa untuk datang pada Bapa, diproses supaya datang pada Bapa. Dan percayalah ketika datang pada Bapa, keadaanmu Tuhan pulihkan. Mungkin ada yang di online hari ini kau mungkin merasa hidupmu gak berguna. Mungkin kau merasa sepertinya hidup tidak ada tujuan. Dan kau pernah merasa seperti orang yang gagal. Hari ini pesan Tuhan, mari datang kepadaku. Mari datang padaku, kata Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kau kelegaan. Dan Tuhan akan mengampuni. Tuhan memulihkan. Tuhan memperlengkapi. Sehingga engkau sempurna kembali. Engkau dipulihkan. Rohmu, jiwamu, tubuhmu. Sehingga engkau serupa dan segambar. Dan engkau menikmati surga mulia. Mari datang pada Bapa. Ada anak muda yang engkau begitu takut terhadap masa depan. Engkau takut terhadap mungkin siapakah pasangan hidupku. Hari ini pesan Tuhan. Datang pada Bapa. Datang pada Bapa, maka Tuhan akan memulihkan semuanya. Dalam keluargamu, dalam masa depanmu, dalam pekerjaan usahamu. Datang pada Bapa. Kita manusia yang jatuh dalam dosa, hanya Tuhan yang menyembuhkan kita, memulihkan kita. Apapun keadaanmu, Tuhan akan menerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, dan aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku agungkan. Katakan sama-sama yuk. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan. Yesus Raja, Yesus Raja. Amen. Dia berkuasa dan layak disembah. Jemaat Tuhan saja kata, ku agungkan. Ku agungkan Yesus. Yesus Raja. Kuasa. Sama-sama katakan, ku agungkan. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Kita masuk di bulan yang luar biasa tentang kejatuhan manusia. Dan saya dan istri saya pernah mengalami jatuh. Kita kawin lari ya, umur 19 tahun nikahnya muda banget. Tapi selalu ada second chance, selalu ada kesempatan kedua. Jatuh harus bangkit. Waktu kami jatuh, jujur ngejar berkat susah banget. Semua pintu ketutup. Kenapa? Karena jatuh. Karena jauh tuh pengennya lari dari Tuhan. Pengennya semua orang ngertiin keadaan kami. Tapi waktu kami ngerti, kami harus bangkit. Ada orang-orang rohani yang jalan sama kami. Dan mereka bilang gini, welcome home. Katakan sama-sama welcome home. Welcome home. Dan waktu mereka bilang welcome home, tahu nggak saudara? Kami mulai masuk lagi, karena ada kesempatan kedua. Kami mulai melangkah lagi. Tadinya nyisihin waktu untuk gereja. Nyisihin waktu saudara. Akhirnya kami belajar bukan nyisihin waktu. Kami memberikan waktu yang terbaik. Gak punya waktu, gak apa-apa.
memberikan waktu yang terbaik. Kami mulai masuk lagi ke gereja. Kami mulai masuk lagi ke rumah Tuhan. Ternyata waktu masuk, bener loh, berkat Tuhan itu ngejar kita saudara. Bukan kita ngejar berkat, tapi berkat Tuhan siapin saudara. Mulai ngalami banyak, bisa ke bangsa-bangsa. Jatuh lagi ada saudara, tapi cepat bangunnya. Mulai lagi ngalami berkat Tuhan, semakin ngalami proses, ngerti bahwa semakin kita proses bukan belajar dari setiap kejatuhan, tapi belajar dari setiap langkah bersama saudara. Kemarin kita baru honeymoon ya. Honeymoon rame-rame. Honeymoon rame-rame sama couple escape dan saya nangis. Udah lama banget saya nggak nangis untuk bersama istri saya. Kenapa? Janji nikah lagi bareng-bareng. Ternyata nikah 25 tahun sama kamu tuh wow keren banget. Dan saya belajar sesehat pernikahan kami, sesehat ini juga gereja yang akan Tuhan percayakan buat kami gembalai. Sesehat Gerald dan Alin nanti menikah, sesehat itu juga pelayanan yang ada di depan ini saudara. So kalau jatuh jangan cuma bilang sakit, bangun saudara. Percayalah berkat Tuhan itu Tuhan siapin, gak usah dicari-cari saudara. Tiba-tiba ada voucher hotel, tiba-tiba ada voucher buat pesawat, liburan. Kenapa? Karena Tuhan siapin. Coba kalau saudara beli, pas mau pergi karena saudara usaha, mau berangkat sakit, mau berangkat pusing karena ada masalah. Blessing Tuhan, jatuh, bangun. Sakit, memang gak enak. Pastor saya sakit, ada tumor, ada kista, mungkin ada segala macam. Tapi dengar, Tuhan janji sama kita, hidup gak selalu enak saudara. Burung di udara aja, tapi Tuhan apa saudara? Pelihara. Apalagi saudara yang setuju katakan amin. Amin. Lihat kiri kanan dong, bahagia dong, bahagia. Bahagia, lihat kiri kanannya, bahagia. Senyumnya kok kayak gitu, ayo bahagia, bahagia dong. Yang jomblo bahagia. Lihat Pak Anton kalau udah ketawa, bahagia. Dia ketawa karena sebentar lagi selesai. Dipajang selama berapa jam, 5 jam. Naomi udah akhirnya selesai. Why? Karena mereka memberikan waktu yang bukan nyisain buat Tuhan, tapi giving all buat Tuhan. Yang mau memberikan hidupnya buat Tuhan, angkat tangan saudara. Memberikan hidupnya buat Tuhan, angkat tangan. Lihat ya, angkat tangan Anda dicatat surga loh. So, yuk kasih aplaus buat semua yang hadir di tempat ini. Kalian keren banget, kalian keren banget. Dan tapi ada orang-orang yang butuh untuk didoain saudara. Dan ini sama-sama kita sepakat berdoa biar mereka bisa ngalamin bangkit dan jadi pemenang. Bisa lolos tahap 2 seleksi lomba kementerian. Amin. Keluarga selalu disehatkan. Amin. Kuliah anak agar lancar semua. Dalam nama Yesus keuangan dicukupkan. Pekerjaan suami akan mendapatkan jawaban dan bisa segera berangkat kerja. Dalam nama Yesus. Semua suami-suami yang hari-hari ini lagi dalam masa-masa menunggu Tuhan. Kayak percaya ada mukjizat Tuhan. Suami dikuatkan selama proses penyembuhan pengangkatan batu ginjal. Sembuh secara total dalam nama Yesus. Pengangkatan anak ke luar negeri akan dilancarkan dan Tuhan menyertai. Amin dalam nama Yesus. Bahkan dijagai sampai di tempat yang ada. Usaha mie diberikan pembeli dalam nama Yesus, diberkati. Biaya terapi anak dicukupkan dalam nama Yesus. Bahkan bukan cuma dicukupkan, disembuhkan secara sempurna Tuhan. Segera mendapatkan pekerjaan, amin. Semua yang lagi nganggur, semua yang lagi ngalamin musim yang gak baik dalam pekerjaan, aku percaya ada jalan Tuhan, ada pintu yang terbuka Tuhan. Kehamilan anak pertama diberikan kesehatan terus, amin. Usaha kakak diberikan kelancaran. Koko kembali percaya Tuhan Yesus, kami percaya, kami sepakat hari ini, 2 hari lagi, 3 hari lagi Tuhan akan datang kepada kokonya Tuhan. Terima kasih lolos dalam interview kerja, amin. Dilancarkan rencana tahun depan, amin. Tahun depan pekerjaan dan usaha baru dilancarkan dalam nama Yesus. Diberi kekuatan, kesabaran dalam mengurus anak berkebutuhan khusus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak berkebutuhan khusus Tuhan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Anak autis, anak berkebutuhan khusus apapun kami mau berkata Tuhan.
mereka juga milik Tuhan, sembuh total. Dan ini yang dijawab Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur lolos tahap 1 organisasi kementerian. Sembuh dari GERD, sempat dirawat dan sudah bisa keluar dari rumah sakit. Puji Tuhan bisa naik gaji tahun ini. Terima kasih Bapak udah keluar dari rumah sakit karena gejala stroke. Puji Tuhan Ibu udah keluar dari rumah sakit, mulai pulih kesehatannya pasca operasi. Terima kasih Tuhan bisa ambil keputusan, lebih memilih percaya Tuhan Yesus dan dijauhkan dari hubungan yang toksit. Dan satu lagi, keponakan yang bekerja di Malaysia udah sembuh dari sakit paru dan bisa menabung. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Wow. Ya, saya pengen nyanyi tapi ketinggian barusan, mohon maaf. Kecekek jadinya. Yang di YouTube mohon maaf ya, mohon maaf. Saudara tanggal 11, kadang sama-sama tanggal 11. Tanggal 11. Pastor, kok kita Bulan nggak- apa? Kok kita nggak ngerayain yang namanya acara khusus buat Sumpah Pemuda. Oke. Tapi kita lagi nyiapin buat saudara di tanggal 11 November, Hari Pahlawan. Why? Karena pahlawan-pahlawannya Bekasi lagi dibangkitkan ke bangsa-bangsa. Amin, amin. Pahlawan-pahlawannya Bekasi lagi dibangkit. Pahlawan apa, Pastor? Pahlawan iman. Yang sakit sembuh, yang mau cerai nggak jadi cerai, yang lagi ngerasa sendirian tiba-tiba ngerasa aku bisa nih. Dan Pahlawan kita akan keluarga. sama-sama bukan cuma dikuatin, tapi ada satu pastor dari kreatif kolektif Sentral. Yes, ini saudara, Pastor Pastor Kevin Kevin Lu. Lu akan datang bersama-sama saudara. Dari tempat ini di jam 5 sore tanggal 11. Saya cuma minta gini sama saudara, jangan gak datang, please datang. Why? Karena kami butuh saudara untuk jadi pahlawan. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Wow. Wow, Tuhan terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang Tuhan. Kami percaya minggu ini, kami percaya tetap bulan ini adalah bulan di mana Tuhan menjawab doa-doa kami. Dan kami mau berkata Tuhan, kami percaya bahwa jawaban itu ya dan amin. Amin. Ya dan amin. Amin. Mari 1 menit ini saudara. Saudara sudah praying for, sudah lihat praying for, ayo doa buat diri saudara sendiri. Doa buat diri saudara sendiri. Doa, 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 doa. Yesus Raja. Ayo doa saudara. Dia amin dan layati. Beberapa detik lagi katakan, Tuhan aku percaya dan ku agungkan Yesus, Yesus Raja. Wow. Dia berkuasa. Dan yang sudah berdoa, yuk sama-sama saya nyanyikan lagu ini dengan iman. Ku agungkan, ku hidupmu jadi kesaksian Yesus Raja. Amin. Dia berkuasa dan layak disembah. Dan tangan kami terangkat juga buat GBI Mason Avenue, tempat Pastor Slamet mengembalakan. Kami berkata, diberkatilah Pastor Slamet, diberkatilah gereja yang digembalakan, dibuat setiap perjalanan isinya jadi kemenangan, dari gelap pindah ke terang. Begitu banyak anak-anak muda, orang tua, lintas generasi pindah dari gelap ke terang. Dan Bapak, sebentar kami juga akan pulang. Kami percaya mujizat Tuhan akan nyata di minggu-minggu ini, bahkan minggu-minggu kemenangan akan terjadi. Tuhan, sakit nggak sakit kami percaya, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat ada jalan keluar. Dan kami melihat begitu banyak pintu dibuka sama Tuhan karena kami berjalan sama Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, karena sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Iya, akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.
Sampai jumpa di minggu depan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Sarang Eon GCI.